Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Di video kali ini kita akan ngobrol santai tapi penting banget guys. Ya, hari ini kita akan membahas persiapan awal musim biar nggak kaget di game Top 11. Oke guys, jadi musim lalu tim saya FC Butang bermain sangat bagus di Liga Domestik. Bayangin aja, tim saya finish di posisi puncak klasemen Liga dengan raihan 74 poin. Selisih cukup jauh dengan Seoul Triple FC yang ada di urutan kedua. Musim lalu, 24 kemenangan kita sikat habis. Cuma kepleset 2 kali hasil seri aja guys. Bukan cuma itu aja, lini serang kita juga ngeri banget. Si mesin gol, Lautaro Martinez, dia benar-benar on fire dengan mengemas 70 gol. Udah gitu, wonderkid kita juga Lamine Yamal. Bukan cuma menjadi pemain terbaik dengan rating 9,24, tapi dia juga menjadi raja assist dengan memberikan 39 assist, guys. Mantap ya, guys ya. Tapi sayang banget nih, guys. Meskipun di liga kita cukup dikjaya, nasib berkata lain di kompetisi lain, guys. Ya, contoh aja di kompetisi Cup. Kita harus angkat koper lebih awal di babak 32 besar. Terus di Liga Elite, kita juga kurang beruntung. Karena tim saya kandas di babak perempat final dengan agregat tipis 7-6. Kacau. Tapi ya, namanya juga usaha ya guys ya. Yang penting, musim lalu 1 trofi udah mampir di lemari klub kita guys. Yang penting masih bisa dapat trofi, jadi nggak gelar sama sekali. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bus Pengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, bicara soal pemain, musim ini kita punya beberapa permata yang siap kita poles biar makin kinclong guys. Pertama ada Kepicka Kvaratskhelia, calon bintang yang perkembangannya wajib kita pantau terus. Ya, musim lalu performanya lumayan oke dengan mencetak 19 gol dari 40 laga. Padahal posisinya gelandang loh guys. Statistik umpannya juga lumayan bagus karena dia berhasil memberikan 12 umpan dan mencatatkan 7,1 umpan kunci guys. Tapi dia agak bandel sih. Permainannya agak keras. Jadi musim lalu dia kena 4 kartu kuning. Tapi dia nggak dapat satupun kartu merah. Terus jangan lupakan juga Lamine Yamal. Musim lalu benar-benar menjadi andalan kita di lini depan. Dia berhasil mencetak 51 gol dari 42 laga. Umpannya juga cukup banyak guys. Total dia berhasil memberikan 58 umpan dan mencatatkan 40,4 umpan kunci. Ini adalah pemain yang sangat luar biasa ya guys ya. Sempat cedera sih dia sekali, tapi nggak terlalu parah guys. Cuma sekali doang, semusim 1 kali cedera, wajar lah ya guys ya. Kartu kuningnya juga minim, cuma 1 biji. Jadi ya dia adalah pemain yang bermain cukup bagus dan cukup berhati-hati. Ada juga Kylian Mbappe yang nggak kalah gacor. Total 41 gol dari 39 laga. Umpan-umpan kuncinya juga lumayan banyak guys. Dengan total dia memberikan 30 umpan kunci. Nah, yang keren lagi nih, si Lautaro Martinez. Dia dapat special ability 30% atribut penyelesaian gara-gara menjadi top skor di liga. Tapi sayangnya dia lagi nambah ilmu di pelatih akademi guys. Jadi bonusnya belum bisa kita klaim ya guys ya. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di hari pertama awal musim nih guys. Dan lawan pertama yang akan kita hadapi nanti yaitu CD Kassam. Tapi tenang guys, namanya juga awal musim. Lawan yang kita hadapi masih biasa aja, masih belum terlalu berat guys. Lawan-lawan tangguh biasanya baru muncul di babak 16 besar Cup. Dan ya mungkin sampai semifinal, final, dan nanti lawan berat di Liga Elite juga sama, biasanya akan
muncul itu di pertengahan musim ya guys ya, biasanya sih gitu. Di pertengahan musim, kemudian tim kita bisa lolos ke babak 16 besar, lawan yang kita hadapi mulai sulit, kemudian lumayan sulit dan sangat sulit. Atau kebalik, lumayan sulit baru sangat sulit ya. Nah, besok kompetisi Liga Elite atau Liga Champion dibuka. Jadi besok ada 2 pertandingan penting, yang pertama di kompetisi Cup dan kedua di Liga Elite atau Liga Champion. Dan di hari ketiga baru setelah itu kompetisi Liga dibuka. Jadi hari ini sama besok kita masih bisa santai-santai dikit guys, sambil nyiapin persiapan buat musim ini guys. Terus biasanya apa aja sih yang saya lakukan di awal musim? Nah, yang pertama udah pasti kita menandatangani kontrak hak siar sama sponsor ya guys ya, biar pundi-pundi keuangan klub kita makin gendut guys. Lumayan lah buat belanja pemain ya guys ya. Habis itu, saya langsung memperpanjang kontrak pemain-pemain kunci yang kontraknya tinggal semusim lagi. Nah, ini penting banget biar kejadian pemain bagus kita nggak kabur lagi di akhir musim, guys. Karena biasanya kalau kita lupa, tiba-tiba pemain udah nggak ada, gitu, guys. Jadi penting untuk memperpanjang kontrak pemain yang durasinya tinggal semusiman lagi. Jangan sampai mereka hengkang dengan cuma-cuma, guys. Tapi kalau misalkan kontraknya masih panjang sih, ya pertahanin aja, nggak apa-apa. Nah, buat menghemat keuangan klub sih gitu. Nah, di awal musim ada juga pemain-pemain lulusan akademi remaja, guys. Kalau memang potensinya bagus, bisa langsung kita kontrak. Tapi ada triknya, guys. Jadi biar nggak langsung ketemu lawan berat di kompetisi liga. Jadi misalkan kalau kualitas pemain akademi kita terlalu besar, kontraknya agak ditunda dulu aja nggak apa-apa, guys. Tunggu sampai hari ketiga awal musim ya, guys ya. Setelah kompetisi liga dibuka. Kenapa gitu, Bang? Nah, soalnya sistem matchmaking di awal musim biasanya melihat dari kualitas tim kita saat itu, guys. Jadi kalau misalkan tim kita tiba-tiba kedatangan pemain bintang baru di hari pertama, bisa aja tim kita dipertemukan dengan lawan-lawan berat di kompetisi liga. Jadi untuk memperkuat tim, mending kita cicil pelan-pelan aja, guys. Santai-santai aja, guys. Nanti kita mulai perkuat di hari ketiga atau mungkin di pertengahan musim juga nggak apa-apa. Tapi cek dulu lawannya seperti apa, guys. Jangan sampai nanti kualitas lawan terlalu besar dan kita malah tumbang di awal-awal musim seperti ini. Terus di hari pertama dan di hari kedua awal musim, saya biasanya menghindari banget membeli pemain yang nggak diperlukan dari lelang maupun dari pemadu bakat. Saya hindari itu, guys. Jadi untuk belanja pemain juga sama, kita tunggu hari ketiga awal musim atau nanti tunggu di pertengahan musim, guys. Alasannya sama seperti tadi, guys. Jadi biar nggak ketemu lawan-lawan berat di kompetisi liga ya, guys ya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai taktik, strategi, dan juga formasi yang akan saya terapkan musim ini, guys. Dimana musim ini saya akan kembali menerapkan formasi andalan saya musim lalu. Ya, formasi 5-2-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3. Ya, formasi ini memang musim lalu nggak bisa membawa tim saya meraih triple winner, tapi seenggaknya kita masih bisa mempertahankan trofi liga. Dan bahkan di kompetisi liga tim saya tidak menelan kekalahan sama sekali, guys. Mantap. Jadi formasi ini lumayan bagus, tapi tinggal dipoles aja dikit-dikit. Nah, untuk taktiknya sendiri, saya akan tetap menerapkan taktik dengan mental tim menyerang. Jadi kita akan main ngegas sedari awal pertandingan, guys. Fokus umpan perpaduan biar gak kebaca lawan. Gaya umpan juga sama perpaduan biar permainan kita lebih fleksibel. Serangan balik mati tujuannya agar tim kita bisa lebih fokus mendominasi penguasaan bola. Jadi kalau misalkan kita menggunakan serangan balik, otomatis tim kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola, guys. Jadi saya nonaktifkan. Ya, meskipun dinonaktifkan, biasanya serangan balik tetap akan terjadi kalau misalkan tim kita memang punya kesempatan untuk melakukannya, guys. Gaya tekanan rendah biar pemain gak mudah lelah. Kemudian untuk gaya tackle mudah, tujuannya agar pemain kita tidak melakukan banyak pelanggaran yang tidak diperlukan. Kemudian untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu, tujuannya ya agar tim kita bisa lebih bersatu khususnya di area pertahanan. Dan untuk jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Nah, setelah kita mengatur taktik, strategi dan juga formasi, hal selanjutnya yang saya lakukan yaitu melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah, untuk bonus ketajaman sendiri itu cukup ditingkatin sampai 12 kali 4 atau 10 aja kali 4 udah bagus. Jadi yang paling penting meningkatkan bonus ketajaman, guys. Nah, untuk form latihan nanti bisa kita tingkatkan mungkin di mendekati pertengahan musim, nanti kita tingkatin untuk
form latihannya ke 12 kali 4 atau 14 kali 4. Tapi misalkan teman-teman punya banyak buku strategi dengan level expert, mungkin bisa ditingkatin jauh lebih tinggi lagi ya guys ya. Tapi misalkan ternyata kalian nggak punya cukup buku strategi, menurut saya untuk form latihan cukup ditingkatin sampai 14 kali 4 aja udah bagus. Jadi nggak perlu ditingkatin sampai tinggi. Nah, untuk cara melatihnya sangat mudah, karena kita masih di awal musim. Fokus pertama kita yaitu meningkatkan bonus ketajaman, dan caranya kamu bisa masuk ke menu latihan, kemudian setelah itu kamu bisa pilih semua pemain, lalu pilih drill. Nah, di sini saya akan menggunakan satu buku strategi dengan level starter atau level mudah di sini ya guys ya, dan kita bisa menggunakan satu buku strategi. Kemudian untuk slot lainnya bisa diisi menggunakan drill latihan standar, bisa drill latihan menyerang, penguasaan, kondisi, ataupun drill latihan bertahan. Ini bebas, tapi nggak perlu diisi semua slot untuk melatih semua pemain. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan bonus ketajaman aja, dan untuk meningkatkan atribut itu usahakan dilatih secara individu. Tujuannya agar nanti atribut pemain bisa meningkat sesuai dengan posisinya guys, sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya. Nah, setelah drill latihan terpilih, selanjutnya klik konfirmasi, dan agar sesi latihan bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini guys. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang semua pemain sudah memiliki bonus ketajaman maksimal. Jadi persiapan tim kita buat pertandingan pertama sudah lumayan bagus. Jadi persiapannya udah oke banget. Jadi para pemain sudah sangat siap untuk menghadapi lawan pertama kita di putaran pertama kompetisi cup musim ini guys. Nah, jadi gimana nih persiapan awal musim ala FC Buteng? Semoga bisa jadi inspirasi dan bikin tim kalian makin GG ya guys ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal persiapan awal musim, kira-kira kejutan apa nih yang bakal hadir di tim kalian? Pemain muda mana nih yang bakal bersinar? Taktik baru apa yang bakal kalian coba? Karena saya penasaran banget guys, kira-kira taktik, strategi, dan formasi jitu seperti apa nih yang bakal diterapin oleh teman-teman semua. Jangan lupa tinggalin komentar di bawah video ini guys. Tapi saya harap semoga musim ini tim kesayangan kalian semua bisa meraih hasil bagus, dan di akhir musim nanti semoga tim yang teman-teman kelola sukses meraih gelar juara ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 menjadi Kion Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.